bapak punya istri cantik bisa dinikmati ya pada saat bapak-bapak sehat. Begitu bapak-bapak sakit ya meringis, apalagi bapak-bapak anyang-anyangan nganggur, istri cantik udah nggak bisa dinikmati. Jabatan bisa dinikmati ya ketika masih aktif, begitu purna pensiun jabatan udah nggak bisa lagi dinikmati, betul? Tapi kalau anak solih solihah setiap saat bisa dinikmati, kapanpun dimanapun, bahkan dunia akhirat. Orang tua ditakdir Allah jadi orang kaya, punya anak solih solihah bisa dinikmati, biayai berapapun nggak rugi karena anak bisa mikul dur mendem jeru. Nama baiknya orang tua, seneng punya anak solih solihah. Orang tua ditakdir Allah jadi orang miskin, punya anak solih solihah bisa dinikmati karena anak yang solih solihah itu ketika dia tahu orang tuanya prihatin mikir ekonomi misalnya, bisa menghibur. Bapak kok susah, apa toh Pak yang dipikirin? Ya mikirin anak, mikirin kamu tuh lo, temen-temenmu udah punya sepeda motor bagus-bagus, bapak tuh sebenarnya pengen beliin kamu sepeda motor tapi kok belum ada duit. Anak bisa menghibur, bapak nggak usah mikir gitu Pak, aku nggak mau nyusahin bapak, doakan nanti sekolahku lulus aku bisa kerja, malah aku pengen bantu bapak. Adem rasanya hati punya anak kayak gitu. Tapi kalau anak nggak solih nggak solihah malah nyusahin orang tua. Dia tahu orang tuanya lagi prihatin mikir ekonomi, ngopo toh Pak, lenger ya mikir kayak anak, sing dipikir apa ya aku pengen nukoke sepeda motor, duit caponto apa piye. Ndak bisa menghibur orang tua malah nyusahin orang tua. Bapak Ibu, orang tua sehat punya anak solih solihah, seneng anak solih solihah bisa dinikmati. Coba orang tua itu kalau tahu anaknya sekolahnya rajin, pinter, selalu berprestasi, ngajinya juga pinter, akhlaknya bagus, sama orang tua itu punya tata krama, azan cemengkling, sholawatan ngelek-ngelek, baca Qur'annya fasih, suruh ngimami sholat jamaah juga oke, khutbah pinter, bangga luar biasa, betul? Coba kalau anak udah nggak sekolah, ngaji nggak bisa, nggak punya tata krama, kerjaannya teriak-teriak, sepeda motor knalpotnya diblong, weng 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 weng, rambut disemir merah hijau kuning kayak nyunggi sampah itu, telinga ditindik dilobangi terus diseloboi cagak listrik, sekujur tubuh penuh tato, pokoknya kayak kebun binatang jalan itu loh. Punggung ini digambari anjing sama babi, lengan kanan sini buaya, lengan kiri kadal, dada gambarnya macan, perut gambar ular besar hadap ke bawah, kepalanya ya di bawah itu, gulir-gulir pulang-pulang di dunia anak solih solihah bisa dinikmati sampai di alam barzakh. Anak solih solihah bisa dinikmati oleh orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, amal dari anak yang masih di dunia itu disuguhkan kepada orang tuanya yang sudah berada di alam barzakh. Makanya Nabi berpesan, ittaqullaha fala tu'dzu mautakum, bertakwalah kalian kepada Allah, jadilah orang-orang yang bertakwa, jangan sampai kalian menyakiti keluarga kalian yang sudah mati. Nabi berpesan jangan sampai menyakiti keluarga yang sudah mati. Artinya apa? Ya hidup di dunia ini jadi orang nakal, banyak dosa, berbuat maksiat, ini sama halnya dengan menyakiti orang tua yang sudah meninggal. Karena apa? Dosanya, seksanya anak yang nakal di dunia
itu dikirimkan kepada orang tua yang sudah berada di alam barzah. Nah, anaknya yang di dunia senakal apapun ya belum diapa-apain sama Allah, karena dunia ini bukan tempat pembalasan, dunia ini tempatnya amal. Senakal apapun belum diapa-apain sama Allah, siksanya nanti di akhirat. Makanya jangan kaget ada orang jahat, nakal di dunia kadang aman-aman saja, karena dunia bukan tempatnya pembalasan. Halo? Ada orang yang ahli ngerumpi, ahli ngerasani, ahli menggunjing, tukang rasan-rasan itu loh, ya biasa, bibirnya ya nggak bengkak-bengkak, lidahnya juga nggak melungker, biasa, malah lancar kok. Orang nyuri, tangannya juga biasa, nggak keting, nggak ciker, biasa. Bahkan orang zina itu barangnya juga nggak kok terus protol ketinggalan di dalam juga ndak, biasa, masih bagus, masih bisa dipakai lagi. Tapi awas, orang tuanya, kakek neneknya, keluarganya yang sudah berada di alam kubur mendapatkan kiriman siksa. Ini maksudnya menyakiti keluarga yang sudah meninggal. Demikian pula ketika anak cucunya yang di dunia ini ahli to'ah, ahli ibadah, lah orang tua yang berada di alam kubur ya dapat kiriman pahala. Anaknya mengerjakan sholat tahajud, orang tua yang di alam kubur dapat pahalanya tahajud. Otomatis anaknya pergi haji, orang tua yang di alam kubur dapat pahalanya haji. Anaknya khataman Al-Quran, orang tua yang di alam kubur dapat pahala khataman Al-Quran. Alhamdulillah. Kita ingat Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwith yantadhiru ta'wadan talhaqu min auladihi wa qaribi asadiqillah fa idza haqqatu kana tahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Tak cepetin karena waktunya tinggal 20 menit. Dan yang ngerasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Orang di alam barzah, di alam kubur itu Rasulullah menggambarkan keadaannya seperti orang tenggelam. Tenggelam itu bahasa Inggrisnya the keleleb. Kalau di dunia tenggelam karena air, kalau di alam kubur tenggelam karena dosa. Orang tenggelam yang butuh pertolongan. Itu gambarannya Rasulullah mengenai keadaan orang di alam kubur. Seperti orang tenggelam butuh pertolongan. Ini kebutuhan yang emergensi. Ngerti emergensi ora ya mungkin iki. Karena orang pada marah ini dari dulu, yang perempuan terutama terkenal cantik-cantik. Cuma kelihatannya agak on. Maaf ya, jangan marah kalau saya bilang on, itu bahasa cinta dari aku ke kamu, supaya aku sama kamu itu deket gitu loh. Orang tenggelam butuh pertolongan, ini kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Bapak Ibu misalnya lapar, garis miring kencot, butuh makan, masih bisa ditunda kok, ntar makan 2 jam lagi, bisa. Haus, butuh minum, bisa ditunda, ntar aja minumnya. Bahkan butuh nikah, masih bisa ditunda 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tapi orang tenggelam butuh pertolongan, nggak bisa ditunda. Megap, tolong, bentar ya, aku ganti celana dulu. Ya kebutuhan yang sangat mendesak. Lah pertolongan itu berupa apa? Doa. Kalau udah ketemu doa, doa itu bagi orang yang ada di alam barzah jauh lebih berharga daripada nilai dunia seisinya. Daripada dikasih dunia seisinya, lebih seneng dikasih doa. Ya kayak orang tenggelam itu loh, dikasih duit ratusan miliar sama dikasih pohon pisang, pilih mana? Orang tenggelam itu loh,
dikasih duit ratusan miliar sama dikasih pohon pisang, pilih mana? Ternyata pohon pisang yang bahasa Inggrisnya the gedebok bagi orang tenggelam jauh lebih berharga daripada duit ratusan miliar. Seperti itu doa bagi orang yang berada di alam barzah jauh lebih berharga daripada dunia seisinya. Yang dibutuhkan doanya siapa? Doanya anak, doanya kerabat, doanya teman. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, yang paling bisa diharapkan itu ya doanya anak, teman, tetangga mau mendoakan. Pertama kalau diundang, kalau nggak diundang ya enggak. Coba Bapak Ibu pernah mendoakan buyut saya yang sudah meninggal? Ya enggak, wong enggak pernah tak undang. Itu pun lihat-lihat dulu kok mendoakan. Kalau kira-kira nanti dapat berkat besar ya doane ya sungguh-sungguh, tahlile ya dah illallah, dah illallah. Tapi kalau berkatnya kecil gepeng ya nah innallaha nah illallah. Lah kalau anak kan tulus mendoakannya, ikhlas gitu loh, sehingga mudah-mudahan anak-anak kita selalu dibimbing Allah menjadi min ahlil ilmi wa ahlil khair, amin Allahumma amin. Para jamaah, anak-anak kita itu kalau menurut petunjuk Al-Quran jadinya salah satu dari 4 kriteria. Ada anak yang aduwwal lakum, musuh bagi orang tua, naudzubillah min. Ada anak yang merupakan fitnah bagi orang tua, ujian besar bagi orang tua. Kalau orang Jawa itu punya pepatah anak polah bopo keperadah. Aktivitas anak itu berdampak pada reputasi orang tua. Hati-hati, kadang bapaknya pejabat, anaknya jadi penjahat. Bapaknya jenderal, anaknya jadi berandal. Hati-hati, bapaknya ustadz, anaknya murtad. Bapaknya polisi, anaknya bandar ekstasi. Hati-hati. Halo? Ada anak yang hanya merupakan zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Pantes-pantesan pantese wong nikah ya duwe anak ngono tok. Nah, harapan kita adalah anak yang merupakan qurrata a'yun, penentram jiwa, di dunia memuliakan orang tua, di akhirat mensurgakan orang tuanya, amin Allahumma. Ini yang biasa disebut solih solihah. Para jamaah, anak solih solihah itu enggak dilihat dari tampilan luarnya. Jangan tertipu dengan tampilan luar. Kalau udah pakai peci linteng linci mesti solih solihah, mesti solih, belum tentu. Halo, ya Allah, enggak dikatekne aku. Paham nggak omongan saya? Gini loh ya, jujur saya ini repot mau pakai bahasa Jawa nyel, takutnya jenengan nggak paham. Kan sini bahasanya ngapak, lah sedangkan mau pakai bahasa ngapak saya yang nggak bisa, saya bisanya cuma kencot itu. Ya, karena sekarang nyonge lagi kencot, rikane orang ngerti nyonge kencot. Yang kok rampung iki madyang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya udah, pokoknya saya bahasa Indonesia campur bahasa Jawa dikit-dikit. Mudah-mudahan jenengan bisa memahami. Paham nggih? Memang ini keunggulannya orang ngapak itu paham bahasa Jawa. Ya, orang Jawa susah memahami bahasa ngapak. Itu kalahnya orang Jawa dengan orang ngapak itu di situ. Ya, ngapak juga Jawa sama. Cuman kan punya kelebihan. Ya kelebihannya yang ngapak itu. Orang ngapak ora kepenak. Nyonge ora cetha, nyonge ora dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ngapunten, maaf. Nah, anak solih solihah itu juga enggak dilihat dari nama.
ndak mesti nama itu, ndak mesti. Memang asmo kinaryo jopo, nama itu merupakan doa, tapi kadang-kadang nggak cocok, nggak sesuai. Ada kok orang itu namanya sabar tapi ternyata orangnya pemarah, jenenge sabar neng nesunan, kan ndak cocok itu. Ada orang itu namanya selamat tapi uripe apes terus, bola bali tiba jenenge selamat. Ada orang namanya syukur tapi hidupnya yang gersah ngersulo sambat wae, sama sekali nggak pandai bersyukur, nggak sesuai dengan namanya. Ada orang itu namanya rame, punya toko ya sepi tokonya. Malah di desa saya itu ada orang namanya Urip, panggilannya ya Kang Urip. Sekarang orangnya udah mati, namanya Urip, orangnya udah mati. Pas ditahlili itu rame orang sama ketawa, ya gara-gara imam tahlilnya itu ngomongnya gini, para jamaah bapak-bapak mari sama-sama kita mendoakan Pak Urip yang sudah mati. Ya Allah, kalau saya gambarkan gitu ya, anak solih solihah itu insya Allah bisa memuliakan orang tuanya dunia akhirat. Ketika anak di rumah orang tuanya senang, ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang. Tolong perhatikan kata-kata saya ya, harus diulang, kalau nggak diulang jelas nggak paham, karena warga sini itu cantik-cantik. Cuma ketika anak di rumah orang tuanya senang, ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang. Beda dengan anak yang tidak solih solihah, ketika anak di rumah orang tuanya susah, ketika anak keluar rumah orang tuanya gelisah. Loh, bikin kata-kata kayak gini nggak gampang, makanya yo coba diperjelas ya. Anak yang solih solihah itu tandanya ketika anak di rumah orang tuanya senang, karena anak bisa berbakti, anak bisa ngaji dan berprestasi. Ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang, karena anak bisa jaga diri. Orang tua ndak khawatir, anakku nggak mungkin berbuat nakal, anakku nggak mungkin berbuat aneh-aneh, karena anakku bisa jaga diri, karena anakku udah bisa ngaji, imannya udah kuat. Beda dengan anak yang nakal, yang tidak solih solihah, ketika anak di rumah orang tuanya susah, karena anak nggak bisa berbakti, malah menyusahkan hati. Ketika anak keluar rumah orang tuanya gelisah, kepikiran. Nah, coba maaf, yang A ketika anak di rumah orang tua senang, ketika anak keluar rumah orang tua tenang. Yang B, ketika anak di rumah orang tuanya susah, ketika anak keluar rumah orang tuanya gelisah. Anak-anak sampean termasuk kelompok yang A apa yang B? B apa A? Bener, bener, alhamdulillah. Berarti anak-anaknya masyarakat Padamara ini udah jadi anak solih solihah nggih? Alhamdulillah. Sekarang kita buktikan, ketika sekolahnya libur, bapak ibu terutama ibu-ibu punya anak yang udah SMA atau aliyah sekolahnya, pas hari Minggu libur, anaknya di rumah. Ketika anak libur di rumah, bapak ibu merasa susah apa senang? Susah apa senang? Benar, karena memang anak sudah bisa berbakti, betul-betul bisa membantu orang tua. Jadi ngelihat ibunya nyapu, kemudian anaknya ngomong, ibu nggak usah nyapu, ibu istirahat aja, kan sekarang aku libur sekolahnya, aku aja yang nyapu. Anaknya gitu.
Ibu, bajunya yang kotor mana Bu? Aku yang nyuciin. Kan sekalian aku mau nyuci bajunya aku. Sekarang aku yang nyuci bajunya ibu. Ibu istirahat. Sekarang aku sekolahnya libur. Apa gitu? Ibu hari ini ndak usah masak, aku di rumah kok Bu, aku aja yang masak, ibu istirahat. Jadi pagi anaknya udah masak, begitu masakannya udah mateng siap disajikan, kemudian ibunya diaturi, ibu menawi ngersakaken dahar, ibu kalau mau makan makannya udah siap. Terus anaknya mandi, habis itu masuk kamar sholat duha, baca Quran, mendoakan kedua orang tuanya. Anakmu ngono? Apa yang model kayak gini? Udah tahu pakaiannya kotor, klimbrak klimbruk dicuci. Masa aku wong tua kok nyuci terus? Bos sekali-kali nyuci pakaian sendiri. Itu kotor disapu, klimbrak klimbruk ayo terus main HP, tak banteng HP-mu. Apa yang begitu? Ya itu yang ibunya keplok-keplok itu. Lah tadi yang bilang ketika anak di rumah orang tuanya senang, tadi lambenya siapa? Woi. Terus ketika anak keluar rumah, jenengan merasa tenang apa gelisah? Kalau anak solih solihah, meskipun anak keluar rumah malam hari, orang tua tenang. Anakku nggak mungkin nakal, anakku nggak mungkin aneh-aneh. Aku udah yakin, aku tahu anakku bisa ngaji, anakku imannya kuat. Atau jenengan yang begini, punya anak perempuan, malam-malam keluar rumah, anakku tuh pergi kemana, perginya sama siapa, jangan-jangan nanti di luar berbuat apa-apa, terus nanti pulangnya jam berapa, jangan-jangan kok kayak pas koyok nyonge mbiyen kae. Teringat pengalaman masa lalu. Berarti anakmu yang A apa yang B? Pret. Berarti ya belum solihah itu namanya. Lah. Bu, Bapak, orang ndak punya anak itu sedih, nelangsa. Meskipun kaya raya, kalau nggak punya anak sedih, betul? Pengen punya anak, sampai kadang alatnya diperiksa-periksakan. Ini kurang keras apa kurang linci, Bapak? Lah, tapi punya anak kok nakal, lebih sedih lagi. Jujur, merawat anak nakal itu lebih gampang ngerawat kambing nakal. Gampang ngerumat wedhus nakal daripada anak nakal. Loh, punya kambing nakal, solusinya gampang. Kalau gak harap ngerumat, loh dijual jadi duit kok, kasihkan orang, banyak yang mau ngerawat, nanti bagi hasil. Idul Adha bisa dijadikan korban, dipakai akikoh juga bisa, disembelih, dimasak apapun enak, sate, kare, gulai, rawon, enak. Itu kalau wedhus nakal. Tapi kalau anak nakal, kasihkan orang, siapa yang mau ngerawat? Dijual, gak payu, ora payu dijual. Ayo, dinasehati bantah, dituturi bantah, dihajar nangis, disuruh minggat gak berangkat, dibuang balik mulai, dibiarin hidup malu-maluin orang tua, mau dibunuh dosa, mau dikubur masih melorok, dibalik ke menjero ora sedeng. Masih mending kambing nakal. Saya misalnya punya wedhus nakal, wedhus saya jantan, gagah, tinggi besar, berok, tapi nakal. Keluar dari kandang ndak pamit saya, emang wedhus nakal. Masuk ke kandangnya tetangga tanpa permisi. Akhirnya gara-gara dimasuki kambing saya yang jantan tadi, kambingnya tetangga saya meteng limo meteng kabeh. Apakah tetangga saya marah?
Mosok tetangga saya marah-marah, oh ini kambingnya kiai nggak punya adab, masa kambing saya kok dihamili semua. Ndak, malah seneng tetangga saya nemuin saya, terima kasih bah, gara-gara kambingnya abah yang masuk ke kandang saya, sekarang kambing saya yang betina meteng 5. Doakan lancar nanti kalau manak semua udah lahiran, tak kasih hadiah 1. Betul-betul barokai, bukan hanya orangnya, kambingnya aja barokai. Nah sekarang sampean punya anak laki-laki ganteng, gagah, tinggi besar, berok, nakal, keluar rumah nggak pamit orang tua, masuk rumahnya tetangga tanpa permisi, akhirnya anaknya tetangga yang perempuan meteng. Apakah tetangga sampean berterima kasih? Terima kasih mbak atas pejantannya. Mending punya wedhus nakal daripada punya anak anak yang pada marah itu belum ngerti kalau sekarang hitungannya per menit. Gini ya. Gini loh, penting maksudku, jadi apapun yang penting solih-solihah gitu loh. Mau jadi petani yang solih, yang solihah, jadi pedagang yang solih solihah, jadi TNI yang solih solihah, jadi Polri yang solih solihah, jadi pengusaha yang solih solihah, jadi pejabat yang solih solihah. Itu loh maksud saya nanti. Mudah-mudahan waktunya cukup, kalau nggak cukup ya kapan-kapan ngundang lagi. Yang solih solihah itu yang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuh ringkesnya gitu. Nah fit dunya hasanah itu membutuhkan bayaran, wa fil akhirati hasanah itu membutuhkan ganjaran. Ngertos ganjaran nggih? Allah ya Karim, gak nyauti. Fit dunya hasanah butuh harta, wa fil akhirati hasanah butuh pahala. Makanya anak solih solihah itu anak keren, ganjarane kathah, bayarane turah-turah. Paham ora ya iki ya? Loh karena gini loh, anak-anak kita itu pasti jadinya salah satu dari 4 kriteria. Ada yang pinter golek ganjaran, tur yo kober golek bayaran. Ini hebat. Ada yang hanya nguber ganjaran neng ora kober golek bayaran. Ada yang nguber bayaran nganti ora kober golek ganjaran. Ada yang ora pinter golek ganjaran, ora kober golek bayaran. Saya ora paham. Masa on tenan yo. Sekarang misalnya ini misal ya, bapak ibu punya anak perempuan, cantik anaknya, udah dilamar cowok, anak laki-laki, kriterianya 4, kira-kira pilih yang nomor berapa? Yang nomor 1 anaknya pinter golek ganjaran, yo kober golek bayaran. Yang kedua nguber ganjaran nganti ora kober golek bayaran. Yang ketiga nguber bayaran ora kober golek ganjaran. Yang keempat ora pinter golek ganjaran ora kober golek bayaran. Kira-kira anak jenengan nanti yang jenengan pilih jadi menantu yang nomor berapa? Sebentar tak jelaskan dulu ya. Yang nomor 1 tadi pinter golek ganjaran tur yo kober golek bayaran, anaknya solih, ahli ibadah, akhlaknya bagus, baca Qur'annya fasih, azan cemengkling, sholawatan ngelik-ngelik, ngimami ceto, khutbah yo iso, ceramah yo pinter, terus jadi dokter apa jadi polisi. Loh ganjarane kathah, bayarane turah. Yang kedua nguber ganjaran nganti ora kober golek bayaran, sregep ibadah tapi ndak kerja,
hidupnya di masjid, pagi siang sore malam di masjid, kerjaannya sholat, wiridan, zikiran, tahlilan, yasinan, istighosahan, mujahadan, malam tahajud, pagi sholat duha, tapi ndak kerja. Nah kalau lapar gimana? Ngerikiti beduk atau ngemplok menur. Loh, anak laki-laki model kayak gini kalau dijadiin menantu bu, jurusnya molimo, moh mergawe mangan melu morotuwo. Kalau perlu dilengkapi dadi mo selawe, moh mergawe mangan melu morotuwo. Morotuwo murang muring, mantu mesam mesem. Morotuwo mangkel, mantu mencap mencep. Morotuwo mongkok, mantu meneng wae. Morotuwo mobing, mantu minggat. Morotuwo mati, mantu melu marisi. Malah 29 mone. Yang nomor 3, nguber bayaran nganti ora kober golek ganjaran. Sergep kerja, semangat kerjanya luar biasa, etos kerjanya tinggi, tapi ndak sholat, ndak pernah ibadah. Pagi jam 3:30 sudah bangun, tapi nggak sholat subuh, wis membantu tonggone mbubuti ulune pitik. Nanti dapat upah suwiwi sama cakar gawe lawuh mangan sarapan. Pagi jam 7 berangkat kerja, kuli bangunan sampai jam 4 sore. Nyampe rumah ngarit nyari rumput untuk pakan sapi sama kambingnya. Habis maghrib keliling kampung jualan pentol dan tahu tek. Jam 11 malam tafakur judi online. Jam 3 dini hari teman-temannya diajak kumpul nonton bola taruhan. Duit tok yang dipikir, tapi ndak pernah ngaji, ndak pernah sholat. Yang nomor 4, udah nggak pinter golek bayaran, ndak kober golek ganjaran, ngemis atau modal ecek-ecek, nyegati nyetopi lampu nyetopi mobil yang pas di lampu merah itu loh, cek-cek itu. Udah nggak pinter cari ganjaran, ndak bisa dapat bayaran. Bapak Ibu kira-kira kalau pilih menantu ini anak laki-laki yang nomor berapa? Yang nomor berapa? Betul, pilihan tepat, pilih yang nomor 1. Tapi mohon maaf, kalau memang pengen punya menantu anak laki-laki yang nomor 1, anaknya ibu yang perempuan itu udah bener-bener dididik sebaik-baiknya supaya pantas dinikahi laki-laki yang nomor 1 tadi apa belum? Yo jangan hanya pengen, kalau pengen semua anak perempuan ibu harus dipantaskan, dididik sebaik-baiknya supaya pantas dinikah sama laki-laki yang nomor 1. Tuh jangan anak diumbar, udah nggak bisa sekolah, nggak bisa ngaji, anak perempuan targetnya cuma sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat. Ada pengajian nggak pernah datang, suruh zikir ngaji nggak bisa, suruh masak juga nggak bisa. Anak perempuan kerjaannya naik motor gede, motornya motor lanang, weng 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 weng, pakaiannya melevet ngafret, telinganya dijejeli headset itu karo gedek-gedek, pola ndak karuan. Lah anak perempuan kalau model kayak gitu yang ngelirik kira-kira laki-laki nomor berapa? Nomor berapa? Ya semua kalau soal ngelirik. Saya kalau lihat kayak gitu ya kalau ngelirik ya semua, Kapolsek yang ngelirik. Tapi kalau suruh ngelamar jadiin istri, berpikir 1000 kali, pantes ndak dijadiin istri perempuan model kayak gitu. Ini tip pesen saya, pesen ya, karena gini, anak manusia itu beda dengan anak binatang. Loh, ntar dulu saya ngomong. Coba anak sapi namanya apa? Pedet. Ya wis podo wong Jawa ya pedet. Anak wedhus namanya apa? Cempe. Anak kebo namanya apa? Gudel. Anak manusia namanya apa? Bayi. Nggak tahu nama anaknya sendiri. Diulang yang kompak. Kalau kompak ngajinya lama nanti
Tapi kalau nggak kompak ya bentar didoain bubar. Yang kenceng jawabnya, semangat. Anak sapi namanya apa? Pedet. Anak wedus namanya apa? Cempek. Anak kebo namanya apa? Gudel. Anak manusia namanya apa? Anak kecoa namanya apa? Kecoa cilik. Udah, maksud saya gini, anak sapi namanya pedet. Pedet ini asal dikasih makan banyak, kenyang, dijamin gemuk, gede. Dan dewasanya si pedet dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Yang penting kasih makan banyak dan kenyang, beres. Anak wedus namanya cempek, pokoknya dikasih makan banyak, kenyang, gemuk, gede, dan dewasanya si cempek dijamin bisa jadi wedus yang baik menurut pri kewedusan. Anak kebo namanya gudel, pokok kasih makan yang banyak, kenyang, gemuk-gemuk, besar dia, dan dewasanya si gudel dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Tapi anak manusia namanya bayi, kalau hanya sekedar dikasih makan banyak, kenyang, bisa gemuk, bisa besar, tapi dewasanya si bayi ini belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Itu yang saya maksud, paham? Anak ayam namanya apa? Pitik. Wedok dipakani di rumah gede jadi perawan, perawan pitik, kemudian diperkosa jago 5 nganti mekeh. Jadi kasus apa enggak? Bisa dilaporkan polisi apa enggak? Ya enggak, dalam dunia perpitian aman, enggak ada masalah, no problem, enggak ada kasus walaupun diperkosa jago 5, aman kok. Hasil diperkosa jago 5, waktu bertelur ya ikhlas, ibunya ikhlas ketika bertelur, waktu angrem khusyuk, telur 12 netes semua, ibunya tidak stres, biasa. Anak tetap dididik sesuai dengan fitrah kepitian nasional sampai dewasa. Anaknya yang betina jadi babon, dipendel, bisa hidup sendiri. Anaknya yang jantan jadi jago, teladung, bisa hidup sendiri, gagah, sukses mendidik anak tanpa merepotkan simbahnya. Makanya nggak ada mbah pitik momong putu, itu nggak ada. Sekarang anaknya orang pada marah, bayi perempuan dikasih makan di rumah besar jadi perawan, terus diperkosa 5 orang. Jadi kasus apa enggak? Masalah apa enggak? Urusan, masalah, kasus. Ini yang saya maksud beda. Halo? Bisa difahami omongan saya? Makanya kalau punya anak itu targetnya jangan hanya kasih makan kenyang, pakani wareg, sandangi rapet, turoke nggo nanget. Sorry, apa ya, aku tuh mau ngomong tuh takut kamunya nggak paham gak? Memang maaf ya, apa namanya, merawat anak dari segi lahir itu penting, tapi batin jauh lebih penting, gitu loh maksud saya. Imunisasi penting, tapi imanisasi jauh lebih penting. Semangat posyandu itu ya penting, sampai ada lagunya itu loh, aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan semasa aku bayi selalu diberi ASI makanan bergizi dan berat badanku, aku anakan pitik. Kalau berat badan ditimbang selalu itu anak ayam, yang penting beratnya bertambah, lemu, gemuk, dijual untung. Kalau anak manusia ya tidak cukup berat badanku ditimbang selalu, harus ilmu, iman, akhlakku dididik dan dibimbing selalu, gitu loh. Woi, nah gini, sekarang ada
rumusan sederhana. Saya ndak usah kebanyakan dalil. Mungkin ini pertemuan pertama saya dengan penjenengan semua, walaupun sebenarnya jenengan udah sering ketemu sama aku di YouTube. Udahlah, ngaku aja. Orang aku ini udah lama kok, udah 20 tahun lebih aku, dan alhamdulillah sampai sekarang tetap FYP. Itu juga karena kamu. Gini ya, rumusannya tegas, tidak dimasukkan ke pendidikan yang pas dan berkualitas ketika anak memasuki usia pubertas antara umur 11 sampai 19. Jika anak dilepas ke alam bebas, kalau anak itu pasif biasanya jadi pemalas, kalau anak itu agresif biasanya jadi terengginas, ganas, terlibat kriminalitas, dan jadi pengganggu kamtipmas. Angel nggih kata-kata ngene iki kon baleni meneh wis ora iso nyonge. Wis ora iso kon baleni meneh. Halo? Diulang ya? Diulang langsung diterangkan. Gini, kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas, artinya bibitnya ndak unggul. Makanya kalau orang tua dulu itu mau menikahkan anak itu dicari dulu babat, bibit, bobot, bebetnya. Orang-orang karena bapak dan ibunya tidak jelas, agamanya tidak jelas, akidahnya tidak jelas, iman takwanya tidak jelas, pendidikannya tidak jelas. Orang-orang yang tidak memperhatikan moralitas, nakal-nakal, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas. Contoh, anak hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu, MBA, married by accident. Orang ngerti, wong pada marah orang ngerti ngene. Waktu mengandung ibunya tidak ikhlas. Sekarang banyak loh orang mengandung tidak ikhlas itu. Kalau ibu-ibu zaman dulu mengandungnya itu ikhlas-ikhlas, sadar kalau hamil lagi itu seneng, alhamdulillah kok masih bisa ya, alhamdulillah. Cerita ke suami, bapake kabar gembira. Apa? Nyonge meteng maneng. Ngono iku suaminya seneng banget. Bojone nyong pinter. Sambil didudul bokongnya itu. Ikhlas. Lo anak masih di kandungan ini, ibu seneng, bapak seneng, alamat anak ini sambung sama ridhonya Allah, kehadirannya betul-betul diharapkan. Nah sekarang enggak, punya anak baru 2 itu hamil lagi itu susah, periksa ke dokter dibilangin ibu perutnya enggak bermasalah kok bu, selamat ya, positif hamil. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kok bisa hamil dok? Nah, dokternya malah bingung, ya ibu ngapain aja sama suaminya kok malah nanya saya kan udah minum pil dok, kok masih hamil dok. Dijelasin sama dokternya, ya mungkin ibu minum pilnya ngurutnya salah, harusnya ke kanan, ibu ngurutnya ngiri, ya kebrotolan bu gitu. Sampai rumah itu cerita suami sedih gitu, mas aku mau ngomong jangan marah ya. Apa? Bener nggak marah ya? Ada apa? Aku hamil lagi. Kok bisa hamil itu? Suaminya juga gitu, padahal yang pola juga dia. Seakan kehadirannya tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya. Itu maksudnya waktu mengandung ibunya tidak ikhlas, saat menyusui tidak tuntas. Tuntasnya penyusuan itu haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Anak-anak zaman dulu itu sama ibunya dikasih ASI itu 2 tahun bahkan lebih, sampai disapeh-sapeh itu, betul? Loh kok nggak jawab? Tak betul? Loh, dulu udah kelas 4 SD, kelas 5 SD itu masih mentil dulu. Iya masih ngempeng itu loh dulu. Malah Pak Kepala Desa sampai sekarang. Halo?
Loh sekarang itu ibu-ibu kalau punya bayi ngasih ASI itu kadang cuma 2 bulan 3 bulan, habis itu stop, alasan karir lah, alasan sibuk lah, alasan kerja lah, stop habis itu, udah kasih susu pabrikan itu. Ya Allah, padahal tadi sudah saya sampaikan ini pentingnya ya, pentingnya ASI. Tolong perhatikan, tolong perhatikan. Anak sapi namanya pedet, anak wedus namanya cempe, anak kebo namanya, anak manusia namanya. Oke, susu sapi itu untuk membesarkan pedet, susu wedus untuk membesarkan susu kebo untuk membesarkan nah, susu ibu untuk membesarkan nah, kok bapak bayi, bapaknya cukup wadai saja. diulang, awas kapan nggak dijawab langsung tak doain. Dijawab yang semangat, yang kompak. Susu sapi itu untuk membesarkan pedet, susu wedus untuk membesarkan susu kebo untuk membesarkan susu ibu untuk membesarkan bayi. Nah sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu, tapi dia dibesarkan dengan unsur pembesar pedet. Dia tidak besar dalam dekapan ibu, tapi dia besar dalam buaian lembu. Banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Lah susu pabrikan itu produk susu sapi, anak-anaknya dikasih susu sapi, makanya besarnya jadi anak. Yo yang urut ngomongnya tetap anak manusia, cuma nyusu, makanya kelakuannya kayak pedet. Nah iya, disuruh ngaji nggak berangkat, malah bapaknya disundang-sundang, suruh sekolah nyelentik ibune, suruh ke toko sebentar aja pedet. Siapa ngomong persismu? Makasih. Lah pedet kok. Ya akhlaknya kayak pedet. Lihat pedet anak sapi itu. Dia lagi di tepi jalan, ada motor lewat, ngeng, matanya pendelik, pelirik. Ya anak itu kalau dibesarkan dengan susu sapi jadinya ya kayak gitu. Tepi jalan ada cewek lewat, ya pelirik. Wuhui, ngono gitu. Pedet. Tolong ibu-ibu kasih ASI eksklusif 2 tahun. Itu namanya menyusui secara tuntas. Kemudian tidak dididik oleh ibu yang cerdas. Pendidik anak itu ibu, bukan bapak. Sorry bapak, kita sama-sama laki-laki harus fair, jujur. Kalau soal anak, bapak itu tidak ada apa-apanya dibanding ibu, betul? Karena sama-sama punya anak, laki-laki dengan perempuan itu beda. Perempuan kalau sudah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Laki-laki kalau punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Saya ulang, perempuan itu kalau sudah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri, maka dia lebih mementingkan anaknya daripada suaminya. Bapak kalau lagi punya anak bayi jangan macem-macem sama ibu pak, dia sedang menikmati profesinya sebagai ibu. Kalau diganggu ngamuk dia, nah, sampluk parut pisan kok. Dia lebih memilih profesi jadi ibu daripada melayani suami. Nggih Bu nggih? Krungu kupingmu wong lanang. Loh kalau laki-laki punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Orang ngurusi bayeke ning malah ngriwuki ganggu ibune. Iki kelakuane wong lanang. Mula kadang bengi rebutan karo bayi kae. Makanya pendidik anak itu ibu lebih sabar, ibu lebih telaten.
Contoh paling nyata itu kalau punya anak bayi sakit, ya Allah, ibu itu gendong mulai subuh sampai tengah malam, kuat, sabar. Anaknya rewel, nangis, kakinya nendang-nendang, gak karu-karuan, itu ibu cup sayang, cup ya sayang ya, sambil tipu-ipu pantatnya, anak mama sakit sayang ya, anak bagus, anak ganteng, padahal anaknya ireng korengen, anak bagus, anak ganteng. Ayo coba bapak punya anak bayi sakit, ayo misalnya panas, demam, rewel, digendong 5 menit sikile kerencalan nangis terus, tak banting sisan. Nah gini ya, karena pendidik anak itu ibu, pengen punya anak hebat, anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Loh, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus aku berbakti dan aku baiki di dunia ini? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? Abuka, bapakmu. Berapa? Ibunya berapa? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya berapa? Loh, ini bisa matematika apa enggak sih? Ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? Abuka, bapakmu. Berapa? Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya, makanya disebut istri. Is itu adalah 3, itu 3. Kalau cuma 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 namanya is. Ibu tenang ibu, jangan mencep, jangan marahin saya. Gini bu, yang dimaksud 3 ibu ya, bukan 3 istri. 3 ibu itu siapa? Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Nah, ibu-ibu harus bisa menjadi 3 ibu secara terpadu bagi anak-anaknya. Harus bisa jadi ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mendidik anak di usia emas agar anak hebat, berprestasi dan berkualitas. Loh, bikin kata-kata kayak gini itu susah, nggak gampang. Makanya yo larang. Pengen murah ya bojomu kan ceramah ngeyel. Larang murah itu tergantung kualitas. Lah sekarang banyak ibu-ibu yang hanya mampu jadi 1 ibu saja, hanya bisa jadi ibu kandung, nggak bisa jadi ibu susu, nggak bisa jadi ibu guru, bisanya cuma jadi ibu kandung. Nek kon meteng pinter-pinter. Loh, harusnya jadi 3 ibu secara terpadu tadi. Loh, Rasulullah juga punya 3 ibu terpisah, semuanya manusia. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman, nama aslinya Barokah binti Tha'labah. Anak-anak sekarang, anak-anaknya orang pada marah sekarang, ibunya juga 3, juga terpisah, tapi yang 2 bukan manusia. Ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya wifi. Angel nggih kata-kata ngene iki angel. Makanya yo nah, ya Allah ya Karim, subhanallah. Gimana ya? Ini udah jam 12 lewat. Setahu saya dan seingat saya, undangan di Padamara ini tanggal 24.
Nah kalau udah lewat tengah malam ini berarti udah masuk tanggal 25. Jadi saya ceramah di sini sudah 2 hari. Siapa ngomong datangnya telat tadi? Siapa yang ngomong datangnya telat tadi? Dengerin ya sayang ya, aku telat itu bukan karena apa-apa. Ini tadi loh seharian ini loh 4. Saya loh iya, saya hampir tiap hari. Pagi tadi, pokoknya 3 tempat di Banjarnegara. Pagi tadi di kecamatan apa namanya, Batur. Terus sorenya di Karangkobar, ini tadi di Purwanegara, terus sekarang di, nah gitu loh. Saya dari Nyonge tadi, dari Purwanegara itu turun, ndak pakai transit, ndak pakai makan, langsung naik mobil. Kalau nggak percaya tanya sama patwalnya, langsung meluncur ke sini demi kamu. Demi Allah saya nggak mampir karaoke dulu ndak. Yo gitu aja masih disalah-salahin, telat lah, terlambat lah. Malam-malam tak belain ke sini meskipun Nyonge kencot. Itu demi cintaku ke kamu. Tapi kamunya masih kayak gitu ke aku. Nah gini, udah sayang, udah gini ya, sarungnya nanti bentar lagi ya. Kok denger ya ada sarung juga? Iya sebentar sayang, sebentar, gini sebentar. Apalagi kita sekarang hidup di era seperti ini, orang bilang era digital ya. Manusia sekarang mau nggak mau dituntut harus bisa jadi manusia siluman. Artinya manusia yang harus hidup di 2 dunia. Di samping dunia nyata, justru lebih banyak hidupnya di dunia maya. Betul? Ya, ini manusia siluman namanya. Loh kalau orang dulu lebih banyak hidup di dunia nyata, bahkan hidupnya hanya di dunia nyata saja. Kalau orang sekarang lebih banyak hidup di dunia maya daripada di dunia nyata. Betul? Makanya orang ngaji sekarang sama dulu itu beda. Jujur, saya sekarang tuh kalau lagi ceramah kayak gini kadang-kadang si malakama susah lah. Orang yang saya hadapi udah pada main HP semua. Saya maunya di dunia nyata, tapi jamaah banyak yang hidupnya di dunia maya. Seringkali saya ngaji, jamaahnya bikin story. Saya serius, jamaahnya bikin status. Iya ya katanya. Saya menerangkan, jamaahnya chattingan. Sering kayak gitu, susah kadang-kadang. Makanya anak-anak sekarang itu kitabnya beda dengan santri-santri zaman dulu. Kalau santri dulu itu ngajinya urut, nahwu urut, fikih urut, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Anak-anak sekarang kitabnya bukan Fathul Wahhab, tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, sama Nihayatul TikTok. Guru besarnya Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Ikut thariqah internetiyah. Angel larang kok. Murah ya lurahmu dhewe kon ceramah. Ayo terusno Pak Lurah, aku tak mulih. Kok itu loh. Sehingga jujur ya, kadang-kadang saya itu kalau diundang untuk ceramah itu bingung saya. Antara saya terima atau saya tolak. Mau saya terima itu kok bertentangan dengan kata hati. Ya maksud hati itu yang namanya ngaji itu ya betul-betul ngaji di dunia nyata. Tapi mau ditolak itu kok yo sapa ngomong eman-eman. Eman-eman pikiran ora duit ngono to. Loh, ada kiai ngaji ceramah kok tujuannya cari duit, itu berdosa. Berdosa, tapi lebih berdosa lagi kalau sampean ngundang kiai suruh
ngaji ndak dikasih duit. Itu loh yang bikin gara-gara itu. Lo maksud saya gini sayang, lo sekarang itu kalau lagi ada panitia minta saya ngaji ngundang ceramah itu, saya bingung ini diterima apa ditolak. Mau diterima kok nggak sesuai dengan kata hati, wong kata hati itu yo ngaji ya sungguh-sungguh ngaji, tapi mau ditolak itu kok yo sembuh sakarepmu, yo ndak tega, yo ndak tega. Orang kadang jauh-jauh datang ngundang, terus saya waktunya longgar ada, masa nggak mau kan yo eman, ya maksudnya eman waktunya itu loh. Gitu lah. Kalau saya maunya itu ya ngaji betul-betul konsentrasi fokus cari ridhonya ilahi, semuanya di dunia nyata, nggak ada yang di dunia maya. Makanya saya itu paling kesel kalau lagi ngaji ada orang yang mainin HP, paling kesel saya. Sering saya langsung, loh kalau saya nggak langsung tak sindir, langsung tak lokkan. Kalau saya nggak terima ya biar pulang orangnya. Loh kalau saya gitu, wah aku wong tegel loh. Daripada terganggu dan dia sendiri mengganggu, lah ngapain ikut ngaji kalau kayak gitu. Oh saya kalau ngaji di kalangan pejabat-pejabat tinggi itu bahkan langsung diinstruksikan semua HP off, silent, matikan semua. Itu disiplin betul itu. Nah, sing pejabat-pejabat nanggung itu biasanya yang suka susah diatur itu. Lo bener dan saya kalau di ruang Rupatama saya di Mabes sana begitu ngaji semuanya silent HP gitu dan sering yang saya hadapi bintang 2 bintang 3 di pundak, nggak cuman melatih satu ngene iki opo ngene iki apa mana ki seret-seret loro itu anak buah semua ini. Lah komandan-komandannya beliau itu teman saya semua kok. Kalau saya sekedar geser ini gampang, saya tinggal catat NRP-nya berapa selesai. Menengok kowe ora ngerti urusane Rika. Oh Rika ora ngerti urusane nyonge. Angel wes. Nah berikutnya astagfirullahaladzim. Lah karena situ tadi ngomong duit semuanya ya memang duit bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Loh iya, lah madrasah diniyah ini kalau nggak ada duit ya nggak bisa jalan. Ini yang lemah dari masyarakat kita. Maaf, nitipin anak, dididik ngaji, dikasih ilmu, dididik akhlak. Kalau udah jadi nanti manfaatnya untuk orang tua. Tapi suruh bayar bulet, kadang Sahriyah 1 bulan 15.000, nunggak sampai 6 bulan. Padahal kalungnya gede, gelangnya banyak. Ada ini orangnya pakai jilbab warna hitam. Nah karena itu mohon kesadaran dari para jamaah ini untuk madrasah diniyah Raudhatul Huda. Tolonglah Bapak Ibu, ini menjadi jariah panjenengan. Kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Ini mumpung ada kesempatan bagus panjenengan bisa jariah. Jariah itu gini salah satu manfaatnya, sekali panjenengan amal ya, sekali sampean amal dapat pahala dan terus tanpa henti hatta yaumil qiyamah. Besok kok jariah lagi ya dapat pahala terus sampai yaumil qiyamah. Makanya disebut jariah, itu artinya mengalir tanpa henti. Beda dengan amal yang lain, misalnya nanti ini sampean tahajud ya dapat pahalanya tahajud ya pas tahajud itu aja, begitu selesai tahajud udah selesai pahalanya. Kecuali besok tahajud lagi dapat pahala lagi ya pas tahajud itu aja, udah nggak berkelanjutan. Hebatnya jariah, mengalir terus. Deres nggak alirannya, tergantung besar nggak jariahnya. Kalau nanti 100.000 plung kerocok deres banget. Nah kalau plung 2.000 ya kayak orang kenceng anyang-anyangan, cerit kayak gitu.
Tolak yo ngono kuwi prinsipe orang cetil ya penting ikhlas. Orang kalau sedekah penting ikhlas itu tandanya cetil, bakhil. Karena tandanya orang yang loman, dermawan itu sedekahnya banyak, dia nggak perhitungan. Nah, sedekah itu yang bukan kok sing penting ikhlas, sing penting akeh. Ora ikhlas yo bene, ora ikhlas yo wis, sing penting akeh. Ngono lho. Engko nek wis akeh kan ikhlase metu dhewe. Lah nek sing penting ikhlas mesti sithik. Wong itu prinsipe wong cetil. Halo? Siap sampun? Sampun siap? Tolong segera disiapkan Bapak Ibu yang merasa, ibu-ibu yang merasa pakai kalung, yang merasa pakai gelang. Kalau sedekahnya nanti di bawah 20.000, tunggu seminggu lagi. Pedot kalungmu, hilang gelangmu. Iku sing gelange akeh ora sumuk ya krimping. Ngono nek plung meng 2000 titenono. Nggih, segera siapkan panitia. Mohon segera untuk menjalankan tugasnya. Grup sholawat untuk mengiringi dengan lantunan-lantunan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Panitia kardusnya ada yang ke panggung, yang di panggung juga harus ditarik. Kardusnya ada yang di panggung. Allah
خطاياك بسامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, mewakili panitia, terima kasih sedekah jariah panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah kasih balasan yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak, jauh lebih berkah dunia dan akhirat. Ini ada santri-santri dari Madrasah Diniyah Raudhatul Huda, mungkin yang akan menunjukkan talentanya. Mana anak-anaknya? Coba. Cik. Bapak-bapak mohon maaf, mohon izin. Anak-anak berdiri di depan panjenengan, tidak apa-apa Bapak ya. Mohon izin. Oke, ayo sini nak. Ya coba. Mana yang pertama? Yang pertama siapa? Yang lain duduk. Yang lain duduk dulu sayang, yang lain. Ini Kevin, ayo. Coba salam dulu. Yang lain duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Kevin. Kevin. Kelas berapa di Madrasah Diniyah? 3. Kelas 3. Kalau sekolahnya di mana Kevin? MI 1 Karanggambas. MI 1 Karanggambas, kelas berapa? 6. Kelas 6. Kevin di Madrasah Diniyah udah berapa tahun? Dari kecil. Dari kecil. Oh, mulai bayi udah masuk Diniyah ya? Maksudnya dari kecil itu dari umur berapa? Lupa. Oh, lupa. Udah lama yang ngajinya di Madrasah Diniyah? Iya. Kevin nanti punya cita-cita pengen mondok ke pesantren nggak? Iya. Bener? Benar. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, apa Jawa Timur? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Cita-citanya apa Kevin? Kayak Abah Anza. Maksudnya kayak Abah Anza itu yang kayak apa? Ustadz. Oh, pengen jadi ustadz. Nggak pengen jadi polisi? Enggak. Nggak pengen jadi bupati? Enggak. Dokter? Enggak. Pilot? Enggak. Pengusaha? Enggak. Kiai? Enggak. Iya. Iya. Nah, sekarang kalau gitu Kevin sekarang mau ceramah? Mau tampil apa? Salawatan. Oh, mau sholawatan? Ya udah, biar dia sendiri, nggak usah diatur, Kevin calon ustadz, ngajinya yang sungguh-sungguh di pesantren, biar jadi ustadz nanti bisa ngaji dulu baru ceramah, jangan ceramah dulu baru belajar, bingungin masyarakat nanti ya. Bisa ngaji dulu baru ceramah ya. Ya. Ini Kevin naik, ini maunya Kevin sendiri apa ada yang nyuruh? Ada yang nyuruh. Yang nyuruh siapa? Bu Ustadz. Oh, Bu Ustazah yang nyuruh. Kok Kevin mau disuruh-suruh? Ya maulah. Udah, sekarang tadi sama Bu Ustazahnya Kevin disuruh apa sebenarnya? Pidato. Nah iya, pidato aja. Pidatonya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa ngapak? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Tapi Kevinnya pilih sholawatan. Iya. Nah, sholawatan apa? Syarat penjajah. Coba kayak apa ya? Apa pengen denger? Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanassa anang qawlin
وفكل ونيات به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جعلي وغيرته. Bentar Kevin, bentar. Kalau baca syairan kayak gitu harus bener, jangan sampai salah. Ya. Coba diulang. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzah an qawlin tanazzaha an qaulin, tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in. Terus dalilun li qalbi inda ja'li wa hayrati. Terus kayak apa tuh? Awala cilik wadana langsa sandang pangan dikurang. Vin situasi nggak enak kayak gitu kok dinyanyiin. Hidup itu disuruh bahagia kok malah nelongso. Sandang pangan itu sekarang Indonesia itu ketahanan pangan kok malah sandang pangan dikurangi. Coba terusannya kayak apa? Kaum wanita diperkosa. Oh. Terus kaum pria pada disiksa. Masya Allah, Vin ucapan itu doa, Vin. Ngomong yang enak-enak lah, mosok kok kawula cilik pada nelongso, nguripe mulane nelongso terus, sandang pangan dikurangi. Wong kita itu kepinginnya sejahtera kok, bersatu berdaulat, masyarakat sejahtera, Indonesia maju kok kaum wanita diperkosa. terus piye terusane kepriye? Kalamun. Loh, kok kalamun meneh? Hah? Iya. Terusane kuwi mau lho, terusane sing kaum priya padha disiksa. Terus awala cilik suwal kadut. Oh, suwal kadut iki lho, gatel. Terus Koni punika akemane saben wangi lan saben rina kukur saben yo gatel kok ora kukur-kukur. Sapa sing ngongkon suwal kadut? Wong kain katun nyaman kok suwal kadut. Hidup wayahe merdeka kok malah nyanyi surat penjajah. Merdeka, Vin. Ya udah, duduk dulu, ganti sekarang. Nah, yang kedua. Ayo, Dok. Nak. Berdiri. Dan namanya siapa? Vira. Siapa? Vira. Vira. Emang mintanya Vira? Vira 3, telok, 4. Kelas berapa Vira? 4. Di madrasah diniyahnya apa di madrasah diniyahnya kelas 4? Di mana kelas 4-nya? Sekolah. Oh, di sekolah. Iya. Ya, sing salah yo nyonge sing tek. Vira mau tampil apa? Bacaan surat Al-Fajr. Baca surah Al-Fajr. Hah? Al-Fajr. Enggak ad-duha. Enggak al-lail. Atau al-asr? Oh, kamu sukanya fajar ya? Ya udah nggak apa-apa. Kan ada ad-duha, ada al-lail. Oh, kamu mau al-fajr? Ya udah dibaca. Ayo coba kayak apa? Ayo. Yang bagus, yang keras. Ayo. Bismillah. A'udzubillah dulu, Nak. Kalau mau baca Quran itu ta'awud dulu ya. Ta'awud dulu. Ayo. A'udzu
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi jar. Diulang hal fi dzalika, coba diulang. Hal fi dzalika qasamul Dia harus teliti antara kaf dengan qaf. Hal fi dzalika qasamun. Ayo coba kaf qaf. Ayo coba, itu soalnya gandeng. Ayo. Hal fi dzalika. Hal fi dzalika qasamul lidzi jar. Nah, hati-hati ya. Kamu tadi maunya pengen naik sendiri apa disuruh? Disuruh. Makanya lemes-lemes naik. Kalau pengen sendiri itu semangat. Nah, kalau disuruh ya kayak gini, jadinya lemes. Kok kamu malu-malu, nggak mau keras ngomongnya? Kamu nanti pengen mondok ke pesantren nggak? Insya Allah. Kak insya Allah. Kalau iya iya, kalau enggak. Hah? Ya. Enggak. Ya. Oh iya. Cita-citanya apa? Guru. Guru. Milih jadi guru TK, guru SD, guru SMP, SMA, atau guru di perguruan tinggi? SD. Kenapa milih guru SD? Bapak. Ya udah, duduk, ganti satunya. Papa tok nih, nek tak turuti sampai subuh kok. Ayo. Kamu cowok jangan kayak cewek yang keras. Ayo, namanya siapa? Mic-nya jangan jangan bikin mainin. Gini sini. Kamu itu mic-nya dolanan kok. Udah, jangan ditekan-tekan tombolnya. Ayo, namanya siapa? Abil. Abil. Rumahnya mana? Pada Marak. Pada Marak kemana? Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 apa? SMP. SMP. Kamu masih kecil udah kelas 2 SMP. Di madrasah diniyahnya kelas berapa? 3. Kelas 3. Nah, disuruh juga sama Bu Ustazah. Ya. Disuruh tampil apa? Tilawah. Tilawah. Mau baca surat apa? Al-Isra. Al-Isra. Al-Isra itu juz berapa? 15. Juz 15. Kamu sudah hafal berapa juz? 26. Sudah hafal 26 juz? Belum. Lah tadi kok jawab 26 itu maksudnya gimana? Juz 26. Ngajinya sudah juz 26. Oh, ngajinya sampai juz 26. Lah pertanyaannya apa, kan kamu sudah hafal berapa juz? 26. Kaget aku. Sampai Pak Wakapolres mau kasih hadiah sebenarnya. Hampir aja. Gara-gara kamu ngajinya sampai juz 26. Berarti mulai juz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 25 sampai 26 gitu. Nggih. Bener, dari depan ya. Jangan-jangan dari belakang. Enggak ya? Terus yang hafal, juz amma hafal enggak? Belum. Oh belum, pinter jawabannya belum. Berarti punya rencana mau menghafalkan. Ya. Sudah mulai nyicil hafalannya. Sudah. Juz berapa yang sudah dihafal? Juz 30. Lah tadi ditanya juz amma sudah hafal belum? Belum. Juz amma itu juz 30, Bil. Nggih. Ya udah, sekarang tilawah dulu surah Al-Isra ayat berapa sampai berapa? Yang mau dibaca? Ayo tilawahnya. Surah Al-Isra itu juz 15. Yang mau dibaca ayat berapa? Yang ini akibatnya kalau disuruh orang. Ya udah, nggak tahu ayatnya nggak apa-apa, langsung dibaca. Ayo. A'udzu billah. Ojo au. Au, ain. Ayo. A'udzu billah. Kok au? Pertama hamzah a, kedua au. Ayo.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulang. Ojo sae, shin ya sukun fathah syai bukan sae. Syai. Ayo diulang. A'udzu billahi minasyaitonir. Kok sae? Ayo. Zu. Billahi. Minash. Syai. Bo. Nirrajim. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir. Syai. Aja a'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo, sapa sing ngongkon maju? Ayo. A'udzu billahi Haknya harus hi, aja a'udzu billahi hi. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang, basmalah diulang. Bismillah. Kepanjangan segitu itu kayak bacaan apa? Kepanjangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Diinget-inget ya, insya Allah nanti kamu sampai tua kamu akan eling. Terus apa yang mau dibaca? Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu huda wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattahidu. Kalau baca kha itu jangan tahidu, itu kayak kha tauhidu, tapi juga jangan tauhidu, juga jangan gitu. Makanya baca Quran itu makharijul hurufnya harus bener, jangan mementingkan lagu dulu. Makhrajnya bener, tajwidnya bener, tartil, nanti lagunya keluar sendiri. Dah cukup sayang, cukup. Belajar lagi yang serius ya. Masih ada lagi. Iki terakhir cilik dewe. Namanya siapa sayang? Sani. Siapa? Sani. Sani. Kamu namanya Sani. Kamu anak kedua ya? 3. Nah, kok namanya Sani? Harusnya Salis. Anak ketiga. Kakakmu berapa orang? Kakakmu berapa orang? 1. Loh, 1. Katanya anak ketiga. Kakakmu berapa orang? 2. Terus kamu masih punya adik? Berarti semuanya berapa? Adiknya berapa? 1. Kamu nomor 3. Semuanya 4. Masih pengen adik lagi enggak? Sani mau tampil apa? Hitungan bahasa Arab dan aku dapatin bahasa Arab. Apa? Hitungan bahasa Arab dan aku dapatin bahasa Arab. Hitungan bahasa Arab dan anggota badan bahasa Arab. Oh gitu. Wahidun jatuh itu mau kayak gitu. Rosun kepala, hidungun hidung, kupingun kuping, mau kayak gitu. Ya udah, ayo mulai.
Yang keras. Wahidun satu isainin dua salah satun tiga arbangatun empat hamsatun lima sitatun enam samatun tujuh samayatun delapan isatun sembilan asyaratun sepuluh sismun badan rasun sirah Sa'run rambut capinun sinum Jabatun batu ngaridun kute Sudunun tempilingan hajibun alis. Rene tak tempilingi hajibun alis. Ya udah sayang, udah kasih sarung ada enggak? Sarungnya 2 untuk yang laki-laki. Dah. Ayo. Sarungnya kasihkan yang laki-laki, yang cowok. Halo. Nah ini kata-kata, ayo berdiri. Ayo, sarung mangga. Ayo, sing buanter kaya no TikTok iku. Sarung mangga bikin kamu terpesona. Terpesona sama isinya. Sarung mangga bikin kamu terpesona. Ayo ganti satunya. Ayo. Hah? Ya nggak boleh sama, harus beda. Sarung mangga mangane depangan sarungnya nutup manuk. Kacau. Ya, manukmu tutupi nggak sarung mangga. Dah ini adik-adik, kamu yang cewek ini. Nih 100. Kamu 50 udah dapat sarung kok. Gue nutup manuk. Dah. Duh, ya saya tadi sebenarnya saya kepinginnya jamaah yang lain juga, tapi karena kita waktunya udah jam 1. Loh, kamu ngerti aku dong. Aku sebenarnya pengen manggil itu yang bawa poster aku, itu sebenarnya mau tak panggil, mau tak kasih hadiah. Tapi karena waktunya kita terbatas, insya Allah nanti di kesempatan yang lain. Insya Allah. Saya senang banget, bahagia banget malam ini bisa ketemu dengan penjenengan semua yang luar biasa, panitia semangat.